Berjualan di akun Facebook masih efektifkah? Terus bagaimana strategi dan trik dan tipsnya? Simak terus video ini sampai selesai. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya algoritma sosial media, apapun algoritmanya ya, mau itu YouTube, mau itu Instagram, mau itu Facebook, saat ini sudah berubah total. Kalau dulu kita bisa posting, satu postingan itu bisa dilihat oleh semua teman kita di Facebook, tetapi sekarang yang bisa lihat postingan kita hanya orang-orang yang biasa berinteraksi dengan kita, yang biasa melihat postingan kita sebelumnya. Selain itu, sebanyak apapun teman yang kita miliki di Facebook itu nggak akan lihat. Terus pertanyaannya, jika algoritmanya Facebook seperti itu, apakah efektif untuk dipakai berjualan? Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang edukasi bisnis yang setiap minggunya bakal upload video-video terbaru. So, jika teman-teman nyari tips tentang bisnis, nyari ide-ide tentang bisnis, ataupun seputar strategi mengembangkan bisnis, silakan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya informasikan juga saat ini Satu Asa membuka layanan konsultasi. Jika teman-teman membutuhkan konsultasi, silakan mengirimkan pesan kepada admin kami. Nomornya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya. Jika punya kendala bisnis, punya permasalahan, silakan bisa dikonsultasikan ke kami. Kita balik lagi ke soal Facebook. Masih efektifkah Facebook akun itu dipakai untuk berjualan? Sebetulnya kalau menurut saya sendiri, berjualan lewat sosial media yang paling efektif, bukan paling efektif ya, menurut saya akun Facebook itu cukup efektif untuk kita gunakan sebagai jualan atau tempat jualan. Kenapa saya bilang cukup efektif? Karena basisnya adalah pertemanan, basisnya adalah interaksi. Di akun Facebook itu kan kita paling tidak berteman dengan orang-orang yang memang sebagian besar sudah pernah kita kenal, sebagian besar sudah pernah kita tahu. Nah, ketika mereka adalah orang-orang yang bertipikal sedemikian, maka sebetulnya peluang atau kans untuk kita menjual sesuatu dibelinya lebih tinggi dibandingkan kita menjual kepada orang-orang yang memang belum kita kenal. Nah, itulah manfaatnya atau potensi besarnya dari si akun Facebook ini. Namun sayangnya tidak banyak yang bisa mengoptimasi si akun Facebook sebagai tempat berjualan yang efektif. Kenapa? Yang saya pelajari dari sebagian pelaku usaha itu rata-rata dia hanya mengerjakan hard selling saja, hanya berjualan saja. Sedangkan menggunakan akun Facebook untuk berjualan itu ada strateginya, ada triknya. Apa saja triknya? Yang pertama, bangunlah yang namanya persona akun teman-teman, atau gampangannya bangunlah personal branding dari teman-teman di akun Facebook. Ya, teman-teman harus mengekspos diri teman-teman. Sebetulnya diri teman-teman itu sebagai apa sih? Orang yang gimana sih? Orang yang concern dalam bidang apa sih? Kalau teman-teman itu punya bisnis, misalnya bisnis jasa desain kayak gitu, ya teman-teman bisa membangun personal branding teman-teman sebagai ahli desain di akun Facebook. Atau teman-teman misalnya itu berjualan atau mempunyai bisnis yang namanya batik. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau memproduksi postingan-postingan seputar batik yang mempresentasikan bahwa teman-teman itu memang ahlinya di bidang batik. Nah, semakin sering teman-teman itu membuat postingan, itu artinya secara tidak sadar sebetulnya teman-teman itu memperkuat persona akun teman-teman, memperkuat personal branding teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu personal brandingnya kuat, dicap oleh audien atau teman-teman di Facebooknya teman-teman di Facebooknya teman-teman, ya itulah maksudnya friend atau teman di akun Facebook teman-teman, maka secara tidak langsung itu sebetulnya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaannya mereka terhadap personal atau akun teman-teman. Nah, ketika mereka percaya bahwa teman-teman itu ahlinya di bidang tertentu, seperti tadi itu desain, seperti tadi itu batik juga, maka secara tidak langsung ketika teman-teman nanti menawarkan sesuatu, mereka pasti lebih percaya dibandingkan dengan orang yang belum pernah tahu kita sama sekali. Di sini yang dibutuhkan adalah konsistensi teman-teman itu menunjukkan eksistensi teman-teman itu sebagai siapa. Gak perlu juga
teman-teman terlalu mengepost kegiatan-kegiatan pribadi, tetapi lebih banyak saya sarankan teman-teman bisa posting, bisa produksi konten yang berkaitan dengan sesuatu yang memang teman-teman sukai atau sedang teman-teman kerjakan. Sebagai pengusaha ya teman-teman lebih banyak ngomongin tentang usahanya. Sebagai seorang profesional misalnya teman-teman lebih banyak ngomongin tentang pekerjaan teman-teman. Nah, dengan konsisten melakukan itu, insya Allah akun teman-teman, persona akun teman-teman atau personal branding teman-teman akan semakin kuat seiring dengan perkembangan waktu. Yang kedua, maksimalkan friend list. Nah, di Facebook akun ini kita bisa atau kita mempunyai kans atau peluang untuk mempunyai teman sebanyak 5.000 teman atau 5.000 pertemanan di sana. Nah, optimalkan friend list yang ada di Facebook. Kalau jumlahnya 5.000, maka teman-teman bisa mengoptimalkan teman dari akun Facebook teman-teman ya optimalkan sejumlah 5.000. Namun tidak hanya jumlahnya 5.000, saran saya teman-teman coba deh cari yang namanya teman-teman yang tertarget. Maksudnya teman-teman yang tertarget itu gimana? Teman-teman yang memang berpotensi, berpeluang membeli produk yang kita jual. Nah, itu bisa dicek kok, bisa dicari sebetulnya siapa saja sih sebetulnya yang memang berniat atau suka atau tertarik dengan produk kita. Caranya gimana Mas untuk mencari orang-orang yang seperti itu? Teman-teman bisa bergabung dengan suatu grup yang memang sejenis. Nah, teman-teman bisa posting di sana, coba lihat interaksi di grup tersebut. Mana saja yang dia like, mana saja yang dia komen. Nah, orang-orang yang dia like atau dia komen, teman-teman bisa add friend. Nah, lakukan itu terus-menerus sampai jumlahnya sekitar 5.000. Tidak hanya posting di grup ya, sesekali teman-teman bisa ngiklan. Nah, interaksi dari iklan tersebut teman-teman coba add friend ke mereka. Itu bagian dari strategi untuk mengoptimalkan yang namanya friend list. Kalau teman-teman yang kita punya di akun Facebook itu tertarget, maka potensi atau peluang untuk membeli produk kita akan semakin tinggi dibandingkan yang namanya teman kita tidak tertarget, entah siapapun dia. Maksud saya, ya kalau temennya nggak tertarget, ya gimana mereka mau beli? Kalau temennya kita sembarangan, ya gimana mereka mau beli produk kita? Maka carilah teman-teman yang memang tertarget. Kalau dari 5.000 itu dievaluasi banyak yang nggak tertarget, teman-teman bisa unfriend terus add lagi friend yang memang orang-orang yang menurut teman-teman itu adalah target pasar dari produk teman-teman. Nah, misalnya teman-teman sudah punya 5.000 teman nih di akun Facebook. Langkah berikutnya teman-teman bisa membuat akun baru. Kerjain hal yang sama sampai mencapai 5.000 pertemanan. Langkah berikutnya teman-teman bisa membuat ya 3 atau 4 akun lah yang memang kansnya di sana ada 5.000 pertemanan setiap akun. Jika teman-teman mempunyai 3 akun saja, itu artinya sebetulnya teman-teman sudah punya kolam yang namanya 5.000 kali 3, 15.000 pertemanan atau 15.000 orang calon pembeli atau potensial market dari produk teman-teman. Ya mau nggak mau, karena memang yang namanya berjualan lewat akun Facebook itu dibatasi pertemanan, meskipun sebetulnya Facebook membuka peluang untuk mengikuti, tetapi memang kekuatan dari akun Facebook ini ya ada di teman. Maka dari itu cobalah perbanyak temannya. Kalau 5.000 dirasa kurang, bikin akun lagi, cari pertemanan lagi, terus bikin akun lagi. Teman-teman bisa membuat sekitar 3 atau 4 akun lah, itu bisa dipakai untuk berjualan lewat akun dari Facebook teman-teman. Yang ketiga, buatlah yang namanya status berkaitan dengan apa yang sedang teman-teman kerjakan secara konsisten. Perkuatlah persona akun teman-teman atau personal branding teman-teman melalui postingan-postingan tersebut. Secara konsisten hadirkan postingan-postingan yang memang itu memberikan nilai-nilai kepada audiens. Itu bermanfaat kepada audiens. Untuk apa? Untuk memancing yang namanya interaksi. Ingat teman-teman, tanpa interaksi itu tidak akan melahirkan yang namanya transaksi. Maka upayakan di setiap postingan teman-teman itu melahirkan interaksi yang bagus. Semakin sering teman-teman berinteraksi dengan audiens teman-teman di akun Facebook, baik itu lewat komen atau lewat like ataupun lewat chattingan, maka itu memperbesar kans teman-teman untuk menjadikan mereka sebagai potensial market. Ketika teman-teman itu nanti menawari produk ke mereka, itu potensi dibelinya tinggi dibandingkan kepada akun-akun yang dia jarang berinteraksi dengan teman-teman di akun Facebook. Intinya, semakin tinggi interaksi teman-teman dengan audiens teman-teman, itu artinya semakin tinggi peluangnya terjadi konversi penjualan dari produk kita. Ingat bahwasanya di akun Facebook ini kita tidak bisa langsung berjualan. Jadi teman-teman kalau mau berjualan ya kita nggak bisa langsung nih ke posting
posting produk langsung kasih harganya, tetapi kita bisa main di strategi konten. Kuncinya adalah kasih mereka edukasi, kasih mereka sesuatu yang bermanfaat, baru setelah itu teman-teman sesekali berjualan di sana, atau sharing, baru selling. 3 kali sharing, 3 kali ngasih sesuatu kepada teman-teman di akun Facebook kita, barulah yang keempat, postingan yang keempat itu teman-teman bisa berjualan. Nah, lakukan itu secara konsisten terus-menerus. Maka lambat laun sebetulnya akun teman-teman itu akan lebih dipercaya oleh audiens teman-teman. Jadi optimalkan yang namanya strategi berbagi lewat postingan di akun Facebook teman-teman. Nah, strategi yang terakhir atau yang keempat adalah jangan melulu melakukan hard selling. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, kita di akun Facebook itu kalau kita hard selling terus-menerus, maka lambat laun si pertemanan yang ada di Facebook pasti berkurang. Mereka akan jenuh, isinya kok akun mung tutulan tok kayak gitu. Nah, itu artinya teman-teman nggak bisa nih yang namanya jualan terus-menerus. Maka dari itu teman-teman bisa menggunakan strategi konten yang namanya soft selling atau covert selling. Nah, soal soft selling atau covert selling nanti akan saya ulas di video berikutnya. Jadi pada prinsipnya di akun Facebook ini kita nggak bisa yang namanya langsung berjualan. Maka dari itu hadirkan konten-konten yang bermanfaat, hadirkan konten-konten yang itu memberikan nilai dan itu dibutuhkan oleh audiens kita. Ketika konten-konten kita itu bermanfaat, yakin saja audiens kita akan semakin percaya ke kita. Dan ketika audiens semakin percaya ke kita, ketika kita berjualan kepada mereka, mereka akan cenderung lebih mudah percaya untuk membeli produk kita. Nah, itulah strategi yang bisa kita gunakan untuk berjualan melalui akun Facebook kita. Memang butuh treatment tersendiri dibandingkan teman-teman nanti berjualan lewat fanspage atau Instagram yang itu bisa di-boost dengan yang namanya iklan atau ad. Tapi nggak apa-apa karena di akun Facebook itu mempunyai kekuatan tersendiri, yaitu pertemanan, yaitu interaksi. Nah, teman-teman bisa mengoptimalkan itu untuk menjual produk yang teman-teman miliki. Nah, itu tadi teman-teman tips bagaimana berjualan melalui akun Facebook. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Muhammad Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.